Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, ya, Wahabi yang selalu diucapkan dengan sinisme oleh Aswaja KW dikatakan mudah bid'ahkan. Benarkah? Ya, perkataan Aswaja KW ini bahwa Wahabi mudah membid'ahkan. Ya, sebenarnya perkataan Aswaja KW ini dikarenakan perkataan Aswaja KW yang menuduh yang mereka sebut Wahabi mudah membid'ahkan dikarenakan pemahaman mereka tentang bid'ah tidak benar. Pemahamannya rancu. Mereka terjebak kepada masalah dunia. Sedangkan bid'ah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW adalah masalah amal ibadah. Nabi tidak berbicara masalah perkembangan dunia. Nabi tidak berbicara masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena beliau diutus untuk menyampaikan risalah, untuk memperbaiki agama-agama sebelumnya, dan untuk menyempurnakan akhlak. Inilah ya kenapa beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman Aswaja KW, kerancuan pemahaman Aswaja KW ini dikarenakan kerancuan dari pemahaman ulama-ulamanya, atau ulama-ulamanya memang sengaja membuat pemahaman bid'ah menjadi rancu. Pemahaman bid'ah yang dimaksud Nabi mengacu kepada amal ibadah, mereka luaskan menjadi masalah-masalah dunia, menjadi masalah-masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, mereka sering dengan nada mengejek, mobil itu bid'ah, kapal itu bid'ah, kamu berdakwah lewat YouTube itu bid'ah, HP itu bid'ah. Ini kan bukan masalah amal ibadah. Ini masalah dunia. Ini masalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan yang lebih parah lagi, sajadah itu bid'ah katanya. Nah, ini kerancuan mereka. Nah, maka karena sabda Nabi mengenai kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar, itu khusus mengacu kepada amal ibadah, bukan masalah dunia atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar kita paham bagaimana amal ibadah itu dikatakan bid'ah, maka ukurannya ada 6 ukuran, yaitu
Ada 6 hal yang bila tidak terpenuhi dalam satu ibadah, ibadah tersebut bisa dikatakan sebagai amalan bid'ah. Yang pertama, jenis amalannya. Sehingga kalau ada orang beribadah dengan jenis amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi, seperti semedi, berendam di air, dan lain sebagainya, ini adalah satu amalan bid'ah. Kemudian waktu, yang kedua. Yang ketiga, tempat. Yang keempat, kadar hitungannya. Ada amalan yang hitungannya ditentukan, ada amalan yang belum atau tidak ditentukan. Yang ditentukan tidak boleh dirubah, yang tidak ditentukan hitungannya juga tidak boleh dibatasi. Seperti zikir, zikir bebas. Ada zikir yang bebas, silahkan baca tasbih sebanyak-banyak mungkin. Tidak harus 1000, tidak harus 3000, tidak harus 100.000. Bebas. Tapi kalau sudah dibatasi, harus 100.000, harus 40.000. Nah, ini masalahnya. Dari mana kata harus 1000, harus 2000, harus sekian ribu itu? Kemudian setelah kadarnya, tata caranya, cara sholatnya benar, membaca Fatihahnya benar, tidak boleh dibolak-balik. Dan yang terakhir adalah hukumnya. Yang wajib harus diyakini wajib, yang sunnah harus diyakini sunnah, yang haram harus diyakini haram. Kalau ada orang sekarang mengatakan, saya tidak mau berzina, bukan karena zina itu haram. Kenapa? Takut AIDS saja. Jadi kalau bukan karena takut AIDS, ya silahkan. Nah, ini namanya apa? Bid'ah, Pak. Nah, jadi amal ibadah dikatakan bid'ah ya jika tidak terpenuhi 6 syarat yang dikatakan oleh Ustadz tadi, yaitu 1. Terpenuhi jenisnya, waktunya, tempatnya, kadar hitungannya, tata cara, dan hukumnya. Ya, jadi 6 hal ini yang menentukan apakah satu amal ibadah termasuk bid'ah atau tidak. Demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.